Sahabat JMSI dimanapun Anda berada yang hari ini masih menggantung ke awan-awan harus mendarat di mana. Tapi per hari ini jangan jauh-jauh. Kita mendarat langsung di Chandramukti. Kita ketemu langsung sama empunya Kepala Tiu Chandramukti, Marsudiasa. Kepala Tiu Chandramukti. Kita jemput. Selamat siang, Pak. Siang. Alhamdulillah, luar biasa, makin seger ya kan. Amin amin doanya. Walaupun tempahannya luar biasa, bagaimana memperhatikan masyarakat, Ya. tapi semangatnya masih tetap Harus original semangat. seperti itu. Salam Semangat bahagia ya. Mantap. Pak Palo, hari ini JMSI ingin mengajak Pak Palo ngobrol-ngobrol terkait dengan program kita, program pemerintah tentang 3K 1W. Nah, nanti saya kepingin Pak Palo bercerita sehingga 3K 1W ini selain nantinya bisa menjadi satu penguatan secara ekonomi, juga memiliki dampak yang lain yang bisa memajukan TIUH. Sesuai nih, Chandramukti Ya, kan sudah masuk level ke TIUH maju. Ya. Nah, maju ini luar biasa. Seperti apa ceritanya? Boleh Pak Palo kita ceritakan. Siap, boleh. Terima kasih kepada kawan-kawan. Jadi di tahun 2022 sesuai dengan amanah Kementerian Desa hingga sekarang 2023 ini kami dari pemerintah TIUH Chandramukti lebih khusus dalam pengelolaan anggaran desa, dana desa ini 20% dari dana desa itu adalah untuk ketahanan pangan. Jadi yang 20% pertama di 2022 ini kami manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, untuk menunjang perekonomian masyarakat. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada kawan-kawan Karang Taruna, MT dan Badan Permusyawaratan TIUH untuk menjadikan file project yang namanya K3. Dulu belum ada K3 karena 20% ini ada ketahanan pangan. Jadi ada kami mengupayakan bagaimana masyarakat kita ini, wabil khusus yang ada di Chandramukti, bisa maju, bisa berkembang, bisa terangkat ekonominya melalui program ketahanan pangan. Jadi kami gulirkan waktu itu ikan untuk menambah daya konsumsi masyarakat kita di bidang ikan, khususnya air tawar, ikan lele, kawan ya. Jadi ada 7.000 bibit ikan lele yang kita sebar untuk ke masyarakat, dan ada yang kita sampaikan ke Karang Taruna. Yang kedua adalah kambing. Kambing ini untuk kelompok masyarakat. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di TIUH Chandramukti ini dengan melalui ketahanan pangan kita sampaikan ke masyarakat untuk mengelola kambing biar anak beranak pinak. Jadi anak beranak pinak ini untuk berjenjang, berkelanjutan sesuai dengan amanah undang-undang, Permendesnya jelas mengangkat perekonomian masyarakat. Iya. Jadi luar biasa. Jadi 20% untuk ketahanan pangan di dana desa tahun ini 2023 ya. 2023. Nah, sementara K3 itu sendiri apa aja sih Pak? K3 kan informasinya kan K3 1W. Ya. Nah, kan ini nanti boleh untuk tahun 2023 ini pun seperti seperti itu yang program kita kerjakan, kita sampaikan K3 1W. Kita padukan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung Barat. Tahap pertama ini nanti kita akan bangun greenhouse. Greenhouse itu di dalamnya ada tanaman sayur yang minimal 2-3 bulan ini panen. Nah, keperuntukan panen itu ya kita bagikan ke warga masyarakat. Jadi kita ada greenhouse satu. Ada greenhouse itu tujuan kami kita bikin greenhouse, ada yang namanya di situ adalah hidroponik, tanaman hidroponik. Jadi otomatis itu organik juga ya? Organik. Jadi dari awal proses sampai nanti itu panen kita sampaikan, kita bagikan kepada masyarakat. Kenapa saya bikin greenhouse dan hidroponik? Satu W-nya itu. Jadi selain masyarakat
datang dapat sayuran bisa minimal selfie, berwisata di tiupnya. Ini loh hidroponik Chandra Mukti yang notabene dari anggaran tiup nyata untuk keperluan masyarakat. Pun dari selain hidroponik itu ada lele lagi yang kita dari sampaikan. sisi kedua kolam. Dari kain satunya itu kebunnya itu ya ada nanti terong, cabai, tanaman sayuran yang bisa bermanfaat, mobil khusus bagi lingkungan masyarakat RT, lingkungan masyarakat RW yang ada di Chandra Mukti. Jadi kita di desa di Tiuh ini adalah petani, Mas Wawan, yang selama ini mindsetnya kita beli sayuran mahal, kita beli cabai mahal, kita beli beras mahal. Loh, kita ini petani loh, kan gitu. Lah kita petani kok mengeluhkan hasil produk kita sendiri, kan gitu. Ya lucu. Yang harus kita dorong mindset para petani ini dan daya beli masyarakat kita ini. Kalau beras kita ini 50.000 ya alhamdulillah. Jadi ekonomi pertanian kita ini maju, mapan. Sayuran, cabai 60-100 ribu, ya ini resiko yang tidak nanam. Makanya dari anggaran TIO itu mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ini bisa terlaksana di TIO. Ya, itu kan untuk K pertama yaitu kebun. Kemudian K kedua. K keduanya adalah kandang. Kandang ini ya bukan fisik kandang. Jadi yang ada di dalamnya kandang, kan gitu. Betul. Artinya kandang ini tidak harus membuat baru, ya, tapi tidak memanfaatkan kandang yang lama atau yang memang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi kalau di TIU ini kan, di desa ini kan banyak mayoritas petani kita ini selain berkebun, bercocok tanam, ya ada minimal isi kandang. Kalau kandang itu tidak ada isinya, ya percuma kita akan jadi petani. Jadi untuk menunjang ekonomi juga, Mas. Jadi selain kita nanti sampaikan ke warga masyarakat kambing, ada di situ itik, ada di situ ayam, ada di situ unggas-unggasan lainnya. Yang notabene kalau kita ini masyarakat bawah, khususnya di desa Tiup, ini ya kita berhitung harga telur 2.000, 3.000, kenapa kita harus mengeluh lagi, kan gitu. Kalau minimal kita sudah punya itik, kita sudah punya ayam, ya kalau seminggu itu nelor 1 atau sampai 10, ya itu yang separohnya kita goreng, bisa lauk pauk kita sehari-hari. Mungkin itu kebun, kandang. Yang K ketiga. Yang K ketiga adalah kolam. Jadi di anggaran 2023 ini juga, Mas Wan, dan tim kami dari TIUH sepakat antara DPT, LPMT, dan aparatur TIUH serta masyarakat ini akan menggulirkan kolam. Kolam itu bukan bentuknya fisik, kan ya, gitu. Tapi isinya kolam itu yang bisa menambah minimal gizi kita, karena kalau masyarakat ini makanannya minimal seminggu sekali atau 2 kali makan gizi itu dalam artian dari hewani itu dia hanya dengan itik, ayam, kambing, ataupun ini dari ikan, proteinnya bisa menambah kecerdasan warga, berpikirnya positif, arahnya ikut membangun TIUH. Berarti ketika 3K ini bisa diwujudkan, ini sekaligus bisa dong mewujudkan apa jadi programnya Pak Presiden nih, yaitu terkait dengan menekan angka stunting dong. Bisa. Nah, arahannya ke situ. Jadi TIUH Chandra Mukti ini alhamdulillah dari data yang ada di TIUH ini hanya 2 anak yang mengalami stunting. Itu pun stuntingnya ya 50-50. 50-50 ini bukan karena penyakit, bukan karena ya mungkin gagal tumbuh, ataupun ada saraf-saraf menurut kedokteran yang ini lamban, tapi bisa dikendalikan oleh baik itu bidan desa, baik itu posyandu dan puskesmas yang ada di wilayah Chandra Mukti, kan gitu.
Terus W-nya sekarang. Nah, W-nya, jadi setelah kita padukan K3 itu kandang, kolam, kebun. Jadi warga masyarakat kita ini kenapa harus image-nya berwisata jauh-jauh? Kita punya greenhouse, kita punya kebun, kita punya kolam, ya di situ kita bisa selfie, kita bisa sebarluaskan melalui media massa, media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Oh, berarti ketika untuk refreshing minimal lingkungan RT kita punya apa kebun di lingkungan kita aja, kita bisa manfaatkan, kita bisa refresh otak melihat tanaman itu, membangkitkan gairah semangat untuk membangun TIO. Berarti dari sisi wisatanya pun bisa menambah income masyarakat. Minimal itu. Jadi kalau mereka datang ke Balai TIO lah, lihat greenhouse-nya TIO, di situ ada hidroponiknya, biar mereka mindsetnya terbuka. Oh, kalau ini saya bawa ke rumah seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Ya, menarik sekali teman-teman JMSI kalian yang ada di manapun Anda berada, bahwa program 3K ini didukung sepenuhnya bukan sekedar program yang digelontorkan, tapi didukung dengan anggaran yang ada, yaitu 20% untuk peningkatan ekonomi masyarakat, Nah, tentu hal ini juga masih dalam satu rangkaian rentetan pengendalian, pembangkitan semangat kembali setelah pasca Covid ya, Pak Palu ya. Pak Palu. Nah, kemudian gini, ini upaya awal yang dilakukan oleh TIO nih Pak, oleh TIO Chandra Mukti untuk mewujudkan 3K 1W tadi. Jadi upaya kami dari pemerintahan TIO mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di TIO Chandra Mukti ini bisa membangkitkan gairah kembali bercocok tanam. Itu yang pertama. Minimal yaitu tadi, kita petani, kenapa kita sebagai petani, anak petani, hidup di desa, hidup di TIO, mengeluhkan hasil kita sendiri kan itu. Sendalanya bisa dihasilkan. Nah, itu di pekarangan kan. Yang kedua, jadi dari kami pemerintah TIO, BPT, LPMT mengajak lapisan masyarakat, bahasanya tidak harus mahal, tidak mau ya, jiwa kegotong royongan kita ini yang harus kita tumbuh kembangkan yang ada di TIO atau di desa, wabil khusus Chandra Mukti, karena sifat gotong royong ini yang lama kelamaan akan terkikis dengan adanya dana desa. Itu udah ada dananya, tidak seperti itu. Jadi mindsetnya kembali kita putar kembali, karena gotong royong ini adalah fondasi tulang punggung barat, fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan menjadi satu ciri khusus yang kita kebanggakan dari ciri khusus warga masyarakat Indonesia, mobil umumnya seperti itu. Oke, ya sebagai penutupnya nih Pak Palo, mungkin teman-teman Kepala TIO yang lain juga memiliki pemikiran yang sama kan gitu, tapi mungkin belum tersosialisasikan ke masyarakatnya masing-masing, dan kita merujuk ke khususnya ke Chandra Mukti. Harapannya Pak kepada masyarakat? Harapan saya, kami yang ada di TIO Chandra Mukti ini wabil khusus mengajak kepada bapak-bapak, ibu dan pemuda, intinya kenapa kita harus malu menjadi petani, mengapa kita harus malu jadi orang desa. Kalau bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa itu inilah kita yang ada di pedesaan, kita majukan desa, kita bangun desa ini dari pinggiran sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dari desa. Dan saya selaku sekretaris Abdesi Kabupaten Tulang Punggung Barat mengajak kepada teman-teman bapak-bapak kepala TIO yang ada di Kabupaten Tulang Punggung Barat ini bisa menyampaikan apa yang menjadi program kerja mobil khusus K31W untuk mendukung percepatan ekonomi warga masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tulang Punggung Barat, mobil khusus TIO kita masing-masing. Mungkin itu, Pak.
Oke, terima kasih Pak Paloh. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu cakrawala tersendiri untuk warga kita, khususnya di Chandra Mukti dan umumnya di Tulang Bangbar secara keseluruhan. Dan tentu teman-teman semuanya ini akan bisa kita wujudkan, ini akan bisa kita laksanakan ketika kita bisa satu sama lain bersinergi sesuai dengan posisi dan kapasitasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang belum bisa bangkit pasca COVID-19. Cocok Pak Paloh? Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam momen yang berikutnya Pak Paloh. Tetap semangat mengabdi kepada masyarakat. Dan jangan kemana-mana, suatu saat saya akan kembali lagi hadir bersama dengan Pak Paloh Chandra Mukti, Marsudi Hasan, dengan satu momentum yang lain yang lebih menarik untuk Anda semuanya. Saya kira.